Halo kamu yang lagi dengerin ini, entah itu Selasa, Kamis, atau bahkan akhir pekan, tetap saja hari itu terasa berat untuk dijalani. Katanya setiap hari adalah kesempatan baru, harapan baru, ruang untuk tumbuh dan sembuh. Tapi buat sebagian dari kita, hari apapun kadang terasa sama saja. Seperti mengulang-ulang luka yang belum sembuh benar. Ada hari-hari yang sepi banget, walau orang-orang ramai di sekitar. Ada pagi yang rasanya lebih gelap dari malam, ada malam yang dinginnya bukan dari cuaca, tapi dari hati yang lama nggak dipeluk hangat. Kadang kita tidur dengan mata bengkak, lalu bangun dan berpura-pura semuanya baik-baik aja. Tapi dalam hati kita tahu, nggak semua baik-baik aja. Gimana harimu hari ini? Apakah kamu bangun dengan semangat atau malah dengan rasa berat yang nggak bisa kamu ceritain ke siapapun? Kalau iya, aku pengen bilang, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa banget kalau hari ini kamu cuma bisa bertahan. Nggak apa-apa banget kalau kamu belum bisa tersenyum, seperti biasanya. Karena yang penting, kamu masih di sini, masih hidup, masih berusaha. Dan itu buatku udah luar biasa banget. Kadang kita lupa bahwa bernapas pun bisa jadi bentuk perlawanan terhadap hidup yang begitu melelahkan. Jadi kalau hari ini kamu cuma bisa istirahat, cuma bisa diam, cuma bisa nangis, itu juga nggak apa-apa, ya. Kamu manusia, dan manusia punya batas, punya hak untuk lelah, punya hak untuk pelan-pelan. Aku mau cerita, cerita ini bukan dari siapa-siapa, tapi dari potongan-potongan hati yang selama ini seringkali kita sembunyikan sendiri. Tentang kesendirian, tentang merasa diabaikan, tentang jadi orang yang selalu ada, tapi nggak pernah dicari. Kamu pernah ngerasa gitu juga? Kayak kamu ada di satu ruangan yang penuh dengan suara, tapi rasanya kamu satu-satunya yang nggak terlihat. Kamu senyum, kamu ikut ketawa. Kamu jawab semua obrolan, tapi di balik semua itu, kamu ngerasa kayak nggak bener-bener hadir, nggak bener-bener diinginkan. Kadang yang kamu butuhin itu cuma satu orang, satu aja. Yang nggak perlu banyak tanya, nggak perlu kasih solusi, cuman duduk di sebelah kamu dan bilang, aku dengerin kok. Tapi sayangnya, nggak semua dari kita punya itu. Ada yang punya banyak teman, tapi tetap merasa kesepian. Ada yang punya pasangan, tapi hatinya tetap hampa. Dan ada juga yang nggak punya siapa-siapa, tapi masih tetap kuat berdiri, meski dalam diam dia juga ingin dipeluk, ingin didengar, ingin dianggap penting. Cerita ini mungkin juga cerita kamu. Dan kalau iya, kamu nggak sendiri. Ada masa-masa di mana aku ada di keramaian tapi merasa kosong. Ketawa bareng orang-orang tapi pulang ke kamar dan tiba-tiba rasanya hampa. Kayak semua tawa tadi cuma topeng, dan begitu pintu kamar ditutup, semua jadi sunyi lagi. Nggak ngerti kenapa, tapi kayaknya ada bagian dari diri aku yang hilang. Bagian yang dulunya pernah hangat, tapi sekarang dingin. Bagian yang dulunya penuh semangat, tapi sekarang kosong kayak ruang yang ditinggal pergi. Rasanya kayak aku lagi nyari sesuatu yang bahkan aku sendiri nggak tahu itu apa. Udah dicari kemana-mana, tapi tetap nggak ketemu. Dan tiap kali gagal nemuin itu, aku jadi makin ragu. Apakah aku emang pernah utuh sebelumnya? Aku pernah duduk di tengah tongkrongan teman-teman. Mereka ngobrol, tertawa, saling lempar cerita, tapi aku cuma duduk di sana, senyum seperlunya, kadang ikutan ketawa biar nggak kelihatan aneh. Padahal dalam hati cuma pengen bilang, ada yang bisa lihat aku nggak sih? Aku ada di sini loh. Pernah suatu hari aku lagi butuh banget cerita. Hari itu berat banget. Kayaknya semua hal datang bareng-bareng, dan aku cuma pengen ada yang dengerin. Bukan dengerin untuk kasih saran, bukan untuk menggurui, tapi cuma jadi tempat buat menampung isi hati yang penuh dan pengap. Aku buka HP, scroll daftar kontak satu persatu, banyak nama, beberapa bahkan sering ngobrol di grup, sering bercanda di tongkrongan. Tapi anehnya, nggak ada satupun yang aku rasa cukup aman buat dengerin tanpa menghakimi. Rasanya kayak duduk di tengah lautan manusia, tapi tetap kesepian. Akhirnya, aku matiin HP-nya. Tarik selimut sampai ke atas kepala. Tiduran sambil nahan air mata yang udah nggak bisa dibendung lagi. Rasanya sakit, tapi lebih sakit lagi saat aku bisikin ke diri sendiri, nggak apa-apa, kayaknya emang harus kuat sendirian. Kayaknya emang nggak semua orang bisa jadi tempat pulang. Dan dari situ aku mulai belajar, ya, kalau ternyata bukan semua orang yang ada di sekeliling kita adalah tempat kita bisa pulang. Ada orang yang hanya hadir pas mereka butuh.
Ada yang hanya cari kita pas mereka sendiri, tapi ketika kita yang butuh, mereka hilang seperti tak pernah kenal. Lucu ya, gimana manusia bisa secepat itu berubah? Gimana seseorang yang dulunya setiap hari ngobrol sama kita, bisa jadi orang asing cuma dalam hitungan minggu? Gimana seseorang yang dulunya bilang, "Aku peduli," sekarang bahkan nggak nanya kabar sama sekali? Dan yang lebih aneh lagi, ya kadang mereka kembali seolah nggak ada yang pernah berubah. Seolah semua baik-baik aja. Padahal di tengah jeda itu, ada hati yang sempat hancur, ada kepercayaan yang sempat runtuh. Tapi ya begitulah, orang datang dan pergi sesukanya. Dan kita seringnya cuma diam, gitu ya. Nggak tahu harus marah atau maklum, gitu ya. Karena di sisi lain kita juga takut kehilangan, ya. Kita masih pengen mereka tetap ada, walau kehadirannya nggak pernah benar-benar penuh. Tapi yang paling menyakitkan dari semuanya adalah ketika kita harus pura-pura nggak sakit, ya. Pura-pura biasa aja di depan mereka, pura-pura senyum, padahal hati rasanya pengen nangis sekeras-kerasnya. Karena kalau kita jujur, mereka belum tentu paham. Ya, kalau kita bilang kita capek, mereka mungkin bilang kita lebay. Jadi kita simpan semuanya sendiri, kita tanggung sendiri. Dan setiap kali mereka bilang, "Kamu kuat banget," kita cuma bisa senyum sambil berkata dalam hati, "Kalau kamu tahu betapa aku ingin menyerah." Tapi ya, akhirnya kita tetap jalan dengan luka yang ditutup rapi, dengan tangis yang tertahan, dengan doa yang lirih kita bisikkan malam-malam. Karena kalau bukan kita yang bertahan, siapa lagi? Aku tahu, mungkin kamu juga pernah ada di titik itu. Titik di mana kamu pengen banget dimengerti, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Titik di mana kamu cuma pengen ada yang bilang, "Aku dengerin kamu," ya. Tanpa nasihat, tanpa solusi, cuma dengerin. Titik di mana kamu merasa semua terlalu sesak, tapi kamu tetap diam. Kamu nahan semuanya sendiri karena kamu takut dibilang manja, takut dibilang lebay. Kamu pengen banget ada satu ruang kecil, tempat kamu bisa naruh semua perasaanmu tanpa takut dihakimi. Tempat kamu bisa jujur sepenuhnya, tanpa dituntut untuk langsung bangkit. Kadang kamu pengen banget dengar seseorang bilang, "Kamu nggak harus jadi kuat setiap hari kok." Tapi yang kamu temui malah sebaliknya. Tekanan, tuntutan, dan omongan orang yang seolah nggak ngerti seberapa berat kamu udah berjuang. Mereka cuma lihat permukaan, tapi nggak pernah tanya, apa yang ada di balik senyum yang kamu tunjukkan setiap hari. Mereka pikir kamu bisa terus berdiri, padahal kadang kamu sendiri pun nggak yakin masih bisa lanjut. Dan itu menyakitkan, karena kamu merasa sendirian, di tengah perjuangan yang berat. Kamu pengen dimengerti, tapi malah disalahpahami. Kamu pengen pelukan, tapi yang kamu dapat cuma jarak. Padahal cuma satu kalimat lembut aja udah cukup buat tenangin semuanya. Tapi sayangnya, nggak semua orang punya hati yang cukup peka untuk sekadar diam dan menemani. Kadang aku iri sama orang yang punya sahabat yang bisa jadi tempat cerita. Yang bisa nangis bareng, peluk bareng, dan bilang, "Tenang, aku di sini." Tapi lama-lama aku belajar bahwa nggak semua orang dikasih itu. Ada yang belajar mandiri bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka nggak punya pilihan lain selain berdiri sendiri. Dan kalau kamu termasuk orang yang sekarang lagi ngerasa sendiri, aku mau bilang satu hal penting. Kamu nggak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang ngerasa sama. Mereka juga diam-diam menanggung luka yang nggak bisa mereka ceritain ke siapa-siapa. Malam ini, mungkin kamu dengerin ini sambil tiduran, sambil lihat langit-langit kamar yang diam, dan mungkin kamu pengen banget nangis tapi kamu tahan. Nggak apa-apa. Nangis itu bukan tanda lemah. Itu tanda kamu masih punya hati, tanda kamu masih hidup. Aku tahu rasanya nggak dianggap. Tahu rasanya ngarepin seseorang yang akhirnya ninggalin. Tahu gimana rasanya udah berusaha jadi teman yang baik tapi tetap nggak dianggap penting. Rasanya kayak ngasih segalanya tapi nggak pernah cukup. Kayak kamu hadir di semua susah mereka. Tapi pas kamu yang jatuh, nggak ada yang datang. Kadang kita cuma pengen satu hal sederhana, dihargai, dipandang bukan karena apa yang kita punya, tapi karena siapa kita sebenarnya. Tapi ketika itu pun nggak bisa kita dapetin, rasanya hati mulai mempertanyakan banyak hal. Salahku di mana? Kurangku apa? Apa aku terlalu mudah percaya? Apa aku terlalu sering mengalah? Kenapa orang-orang gampang banget ninggalin?
Kenapa kehadiran kita cuma dianggap penting kalau mereka butuh sesuatu? Dan pertanyaan-pertanyaan itu berputar terus di kepala, sampai akhirnya kita mulai meragukan diri sendiri. Mulai merasa kita nggak cukup, mulai merasa kita nggak pantas dicintai. Padahal yang salah bukan kita. Yang salah adalah ekspektasi mereka yang nggak pernah mau lihat sisi lelah kita. Kita berhak dihargai, bukan karena bisa selalu ada, tapi karena kita juga manusia yang punya rasa, yang butuh dipeluk, yang pantas untuk tidak dilupakan. Tapi percaya deh, kebaikan kamu nggak sia-sia. Sekalipun mereka nggak membalas dengan baik, semesta pasti tahu mana hati yang tulus dan mana yang cuma datang pas butuh. Dan kebaikan kamu suatu hari nanti akan kembali padamu. Mungkin bukan dari mereka, tapi dari orang lain, dari situasi yang tak terduga, atau bahkan dari dirimu sendiri saat kamu sadar kamu tetap bertahan meski dilukai berulang kali. Aku pernah ulang tahun dan gak ada yang ngucapin. Teman-teman yang biasanya rame malah diam. Bahkan yang biasanya deket pun kayak lupa. Hari itu aku bangun dengan harapan kecil, cukup satu ucapan aja, cukup satu pesan yang bilang, "Selamat ya, semoga bahagia." Tapi yang datang cuma sepi. Aku senyum, pura-pura nggak apa-apa, bilang ke diri sendiri bahwa mungkin mereka lupa, mungkin lagi sibuk, tapi malamnya aku nangis. Nangis dalam diam, sambil peluk bantal yang dingin. Bukan karena ngarepin kado, bukan karena pengen kejutan, tapi karena cuma pengen diingat, cuma pengen ada yang peduli, itu aja. Dan rasanya sakit, karena yang dilupakan itu bukan hari besar, bukan pesta, tapi bagian kecil dari aku. Hari di mana aku lahir, hari yang seharusnya jadi momen paling pribadi dan bermakna. Tapi ternyata nggak semua orang menganggap itu penting. Nggak semua orang melihat aku sepenting itu. Tapi dari situ aku belajar, kadang kita terlalu banyak berharap dari manusia. Ya. Dan semakin kita berharap, semakin kita kecewa. Jadi sekarang aku belajar untuk nggak terlalu berharap. Bukan karena menyerah, tapi karena aku mulai sayang sama diriku sendiri. Aku nggak mau terus-terusan nyakitin diri karena ekspektasi ke orang lain. Ya. Kamu tahu, kadang orang yang paling ceria di luar adalah orang yang paling sering nangis di balik pintu kamar. Kadang orang yang paling lucu di tongkrongan adalah orang yang paling sering nulis curhat panjang di notes HP-nya. Dan kamu tahu, nggak apa-apa jadi mereka. Nggak apa-apa kalau satu-satunya yang ngerti kamu adalah dirimu sendiri. Tapi tolong jangan benci diri sendiri. Jangan bilang kamu nggak berharga, karena kamu berharga. Bahkan kalau cuma satu orang di dunia ini yang tahu gimana rasanya jadi kamu, biar itu aku. Aku di sini malam ini cuma pengen bilang, terima kasih udah bertahan sejauh ini. Terima kasih udah nggak menyerah. Terima kasih udah tetap bangun, walau semalam kamu tidur dengan mata bengkak. Terima kasih udah tetap hadir, walau hatimu sedang hilang arah. Kamu hebat, beneran. Kamu luar biasa, lebih dari yang kamu kira. Dan aku bangga karena kamu masih memilih untuk tetap ada di dunia yang kadang terlalu bising untuk dengar tangismu. Kalau hari ini terasa berat, istirahat ya. Kamu nggak harus kuat setiap waktu. Kamu juga berhak lelah. Kamu juga berhak nangis. Tapi jangan berhenti. Karena di balik semua luka ini, akan ada masa di mana kamu lihat ke belakang dan bilang, aku berhasil lewatin itu. Dan malam ini, kalau kamu nggak punya siapa-siapa buat cerita, dengerin ini aja lagi. Biarkan suara ini jadi pelukan hangat buat hatimu yang mungkin udah lama merasa dingin. Aku bakal selalu ada di sini. Jadi, suara yang nemenin kamu tidur, suara yang nggak bakal menuntut kamu buat cepat sembuh atau segera bahagia, karena kamu layak ditemani, kamu layak dicintai, kamu layak dihargai, dan kamu layak untuk merasa cukup, persis seperti dirimu yang sekarang. Sampai jumpa di malam berikutnya, peluk hangat dari jauh untuk kamu yang sedang belajar menyembuhkan diri pelan-pelan. Selamat tidur, jiwa-jiwa yang masih bertahan, meski dunia sering tak berpihak. Kamu nggak sendirian, dan kamu nggak pernah benar-benar sendiri.